Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman sejawat semua, teman-teman semua yang tertarik untuk mengikuti webinar ini. Saya mendapat tugas dari Ibu Ketua Panitia, Dr. Siti Wahyuni, untuk membawakan pengantar innate immunity dan adaptive immunity terhadap infeksi virus secara umum, in general. Oke. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan virus. Virus itu adalah mikroorganisme intraseluler obligat. Artinya apa? Dia membutuhkan sel yang lain, inang, host, untuk replikasi, untuk memperbanyak diri. Dia tidak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan sel untuk hidup. Dan ketika dia masuk ke dalam sel, dia akan dia membutuhkan mesin sintesis protein yang di dalam sel itu untuk mereplikasi atau untuk membuat lagi, memperbanyak dirinya sendiri. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ada contoh untuk SARS-CoV-2 bahwa virus itu bisa masuk ke dalam sel, ke dalam host, sel pejamu, itu dengan menggunakan reseptor molekul permukaan, ya. Contoh tadi S2, tetapi sebenarnya bukan hanya itu. Virus itu bisa masuk, dia bisa langsung translokasi masuk, bisa saja genomnya saja yang masuk, bisa insersi, kemudian dia bisa fusi membran dan juga endositosis. Nah, virus ini bisa menyebabkan kerusakan pada sel dan pada akhirnya sel yang dimasuki tadi itu akan lisis, ya. Sel yang terinfeksi itu akan lisis. Inilah yang disebut efek cytopathic virus. Nah, seperti kebanyakan seperti mikroorganisme lain, virus ini juga bisa memicu respon imun karena respon imun itu sebenarnya kan memang untuk menjaga tubuh, ya, menjaga tubuh dari segala macam serangan yang berbahaya. Nah, pada slide ini menunjukkan bahwa ketika ada mikroba yang masuk termasuk virus, maka tubuh akan bereaksi. Ada lapis pertama, pertahanan fisik, misalnya sel epitel, pertahanan kimia, kemudian flora normal kalau misalnya untuk yang lain, misalnya human papillomavirus. Kemudian ada lapis kedua gitu ya, yang akan teraktivasi, yaitu misalnya untuk virus terutama natural killer cell, kemudian juga sel dendritik, makrofa, dan yang lainnya. Nah, untuk lapis pertama dan kedua inilah yang kita sebut innate immunity. Yang kemudian nanti akan ada lapis ketiga ketika teraktivasi sel B, kemudian teraktivasi sel T. Sel B akan menghasilkan antibodi yang akan memfasilitasi komplement, kemudian akan menetralisasi mikroorganisme, kemudian akan memicu makrofa. Nah, ini gambar yang sama, tetap akan saya tunjukkan sebagai sekuensialnya bahwa virus itu bisa memicu respon imun. Dimulai dengan innate immunity, kemudian adaptive immunity. Ya, jadi tidak ada adaptive immunity tanpa innate immunity. Innate immunity itu akan berlangsung di awal gitu sebagai pertahanan tubuh sekitar ya 12 di gambar ini 12 jam gitu ya. Kemudian setelahnya akan muncul adaptive immunity. Ya, nah untuk virus innate immunity itu nanti adalah aktornya adalah natural killer cell, ya, natural killer cell. Kemudian untuk adaptive immunity nanti saya akan jelaskan di belakang, aktor utamanya adalah limfosit T yang CD8. Bukan berarti yang lainnya tidak dibutuhkan, CD4 juga tentu dibutuhkan dendritik, tetapi akan fokus pada yang utama. Nah, slide ini menunjukkan juga, saya sudah jelaskan bahwa ketika terpicu respon imun yang dimulai dengan innate immunity itu, ya, ada dua mekanisme utama, ya, yang mempunyai yang paling berperan untuk mengeliminasi virus. Yang pertama itu diproduksinya interferon tipe 1. Ya, siapa yang menghasilkan nanti akan dijelaskan bahwa sel yang terinfeksi itu akan menghasilkan interferon tipe 1 dan dia mempunyai sifat antiviral. Kemudian innate immunity juga natural killer cell, ya, natural killer cell. Dan kenapa interferon 1 ini bisa dilihat di grafik ini, bahwa ketika terjadi viral infection pada hari-hari pertama itu interferon tipe 1 akan meningkat, ya.
Kemudian bisa dilihat juga natural killer cell juga akan meningkat, yang akan bekerja mempunyai sifat untuk melisis sel yang terinfeksi virus. Kemudian setelahnya ketika turun kedua aktor ini, natural killer cell, kemudian interferon tipe 1, maka adaptive immunity akan muncul, ya. Kemudian akan dihasilkan antibody, kemudian akan muncul sitotoksik T lymphocyte yang utamanya di sini CD8. Nah, nanti akan ada di slide selanjutnya, ya. Kalau adaptive immunity ini sel B menghasilkan antibody untuk netralisasi, kemudian CD8 juga sama untuk membunuh sel yang terinfeksi. Diulang kembali bahwa innate immunity ada dua mekanisme tadi, ya, interferon tipe 1 dan natural killer cell. Ya. Nah, bagaimana aksi biologik dari interferon tipe 1 ini? Well, interferon tipe 1 itu termasuk ada beberapa jenis interferonnya, termasuk interferon alfa dan interferon beta, itu diproduksi oleh sel yang terinfeksi virus. Jadi ketika virus itu masuk, dia akan sensor viral yang ada di dalam sel tersebut itu, sel yang terinfeksi akan teraktivasi, ada RIG, ada MDM, itu akan teraktivasi dan dia akan memicu diproduksinya interferon tipe 1. Oke. Nah, ketika interferon tipe 1 itu diproduksi, dia akan kemana? Interferon tipe 1 itu akan dikeluarkan ke dalam sel dan dia akan ditangkap oleh sel yang tetangganya, paracrine, ya, ditangkap oleh sel tetangganya, baik yang terinfeksi virus, bisa termasuk juga yang sel yang tidak terinfeksi virus. Ya. Interferon tipe 1 ini bisa berikatan pada reseptor di permukaan sel yang sehat. Nah, ketika dia berikatan pada reseptor, interferon tipe 1 ini akan memicu beberapa mekanisme signaling, ya, yang akhirnya gunanya untuk sebagai antiviral trait. Apa? Nah, kita bisa lihat bahwa ketika terpicu signaling ini, dia akan menghambat sintesis protein dari virus tersebut, akan memicu degradasi dari RNA virus, dan akan menghambat assembly, pembentukan lagi virus-virus baru gitu. Jadi inilah kekuatan antivirus dari interferon tipe 1. Nah, kalau interferon tipe 1 ini dia menempelnya pada sel yang terinfeksi, karena bisa juga pada sel yang terinfeksi, paracrine di sekitarnya itu, maka dia akan memicu kemampuan dari sel tersebut untuk meningkatkan ekspresi, ya, misalnya MHCK1-nya supaya bisa dikenali oleh CTL, sel T CD8 nanti supaya dia bisa ketangkap atau dilisis oleh sel T CD8. Itu biologik. Ini fungsi atau mekanisme kerja dari interferon tipe 1. Ya. Itu yang pertama, aktor pertama. Kemudian yang kedua untuk virus itu adalah natural killer cell. Natural killer cell bisa bekerja untuk mengeliminasi virus dan ini yang diharapkan pada awal-awal. Ingat, dia tidak perlu adaptasi pengenalan sebelumnya. Nah, seperti kita ketahui ini sebagai pengantar mungkin sudah tahu semua. Ini topiknya memang secara umum bahwa natural killer cell itu kan mempunyai dua tangan. Ya, kalau Prof. Saripudin dia bilang dua tangan, reseptor aktivasi dan reseptor inhibisi. Dia akan selalu mencari pasangannya. Nah, ketika suatu sel terinfeksi, ya, misalnya yang B ini suatu sel terinfeksi, dia tidak mengeluarkan, ya, ligan reseptor inhibisi. Nah, apa yang terjadi ketika ligan reseptor inhibisi tidak diekspresikan, itu akan memicu reseptor aktivasi untuk melisis atau membunuh sel yang terinfeksi. Nah, terus kalau misalnya masih ada ligan reseptor inhibisi, apakah masih bisa dilisis sel terinfeksi? Bisa saja. Kalau apa? Kalau misalnya reseptor aktivasi dan ligan reseptor aktivasi itu lebih overekspresi, ya, jadi ligan reseptor inhibisinya tidak mampu untuk menginhibit mekanisme pembunuhan dari sel NK terhadap sel yang terinfeksi virus. Jadi hampir sama gambar ini dengan yang gambar yang tadi, ya, bahwa natural killer cell itu
ya, dia akan mengenali yang mana sel normal. Dia akan mencari yang mana sel normal. Kalau misalnya dia ketemukan bahwa ini adalah sel normal, ada protein normal diekspresikan, oke, dia tidak akan teraktivasi. Tetapi jika dia menemukan bahwa ada sesuatu yang error pada sel tersebut, maka natural killer cell akan teraktivasi dan dia akan membunuh sel yang terinfeksi tersebut. Jadi itu untuk innate immunity, interferon tipe 1 dan natural killer yang menjadi aktor utama di sini. Kita lanjut, adaptive immunity. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa adaptive immunity itu ada dua, humoral immunity, kemudian cell mediated immunity. Humoral immunity ini diperankan oleh antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma. Jadi antibodi merupakan efektor untuk menetralisir virus. Tetapi antibodi ini hanya akan bekerja pada virus yang berlokasi di ekstraseluler. Ekstraseluler maksudnya ya di luar dari sel. Bisa juga berada di sel tapi di permukaannya. Kalau sudah di dalam sel, yang bertanggung jawab adalah cell mediated immunity. Nah, antibodi fungsinya untuk apa? Antibodi yang pertama itu fungsinya untuk menetralisasi mikroba supaya dipegang antibodi supaya dia tidak menempel, tidak masuk ke dalam sel. Ya. Apalagi fungsinya antibodi. Antibodi kan selama ini kita tahu dia tidak langsung akan membunuh, tetapi dia akan memfasilitasi sel imun yang lain untuk membunuh target. Jadi fungsi antibodi yang kedua setelah menetralkan, yang kedua adalah untuk sebagai opsonin, untuk memicu opsonisasi, memudahkan fagosit, memudahkan makrofag ya untuk memakan memfagositosis virus mikroba tersebut. Ya. Kemudian bisa juga mengaktifasi komplemen. Komplemen ya. Komponen komplemen seperti C3b itu sebagai opsonin juga bisa akhirnya juga memicu bagaimana virus itu bisa difagositosis oleh mikroba, kemudian bisa juga sampai ujung akhir dari aktivasi komplemen itu terbentuknya membran attack komplit dan bisa lisis mikroorganisme tersebut. Ya. Ini untuk humoral immunity, peran dari antibodi. Kemudian cell mediated immunity. Cell mediated immunity ada dua, sel CD4 dan CD8, tetapi yang menjadi aktor utama di sini adalah CD8. Nah, dari penelitian yang ada bahwa ketika terjadi infeksi virus, ya setelah beberapa waktu akan meningkat proliferasi dari sel T CD8. Nah, T CD8 kerjanya tadi, kalau misalnya antibodi sudah tidak bisa mengeliminasi karena dia sudah si virusnya sudah lompat, sudah masuk ke dalam sel, maka CD8 yang akan bertanggung jawab, ya, akan bertanggung jawab. Tetapi kemudian kalau misalnya akan terbunuh sel yang terinfeksi itu, maka sel yang terinfeksi juga akan lisis seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah di slide ini menunjukkan bagaimana proses aktivasi sel T CD8. Jadi yang di sini adalah ini sel yang terinfeksi oleh virus. Nah, sel yang terinfeksi oleh virus ini ya akan difagositosis oleh sel dendritic cell, ya, akan difagositosis oleh sel dendritic cell yang berperan sebagai APC. Ini dasar sekali. Jadi mikroorganisme ataupun sel yang terinfeksi kemasukan mikroorganisme tersebut menggunakan viral itu bisa difagositosis oleh dendritic cell yang berperan sebagai APC. Apa APC? Antigen presenting cell. Sel yang mempresentasikan ya kepada sel T. Sel T yang mana? Dua-duanya, sel T CD4 dan sel T CD8. Sel T CD4 ya akan dendritic cell akan memperkenalkan ke sel T CD4 dengan menggunakan MHC kelas 2 yang ini. Kemudian
Sel APC dan dendritic cell akan memperkenalkan peptida virus tersebut ke sel T CD8 naif ya dengan menggunakan MHC kelas 1. Pada saat yang sama bisa dua-duanya, MHC menggunakan MHC kelas 1 mempresentasikan ke CD8, MHC kelas 2 ke CD4. Sehingga apa yang terjadi? Sel T CD8 dan CD4 naif tadi yang belum kenal antigen virus menjadi teraktivasi, menjadi efektor dan akan berespon dan akhirnya akan proliferasi koloninya menjadi banyak. Oke. Nah, walaupun CD8 menjadi aktor utama, tetapi CD4 juga berfungsi. Ya, CD4 itu akan membantu CD8 dalam menjalankan fungsinya untuk diferensiasi CTA yang lebih banyak gitu. Jadi CD4 tetap akan memberikan fungsi kepada CD8. Nah, pada kondisi tertentu, misalnya pada yang acute infection, ya, CD8 itu akan sukses untuk mengeliminasi virus, dengan menyebabkan lisisnya sel-sel yang terinfeksi virus. Tetapi pada kondisi tertentu, CD8 ternyata bisa juga capek, bisa exhausted. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan dikeluarkannya diekspresikannya ada namanya inhibitory receptor, ya, inhibitory receptor, ya, yang membuat inhibitory receptor membuat sel T CD8 yang sudah menjadi efektor itu tidak bisa membunuh sel yang terinfeksi. Ya, jadi ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana caranya ya CTL CD8 itu membunuh sel yang terinfeksi virus. Caranya bisa dengan mengeluarkan perforin dan gransim, ya, enzim yang untuk melisis. Dia akan merilis granul langsung. Jadi ada seperti kayak sinap, dia akan mengirimkan perforin gransim dan akan melisis apoptosis sel target. Atau bisa juga melalui aktivasi namanya dead receptor. Ada fast dan fast ligand, dan jika ini terinduksi juga akan memicu apoptosis atau lisis dari sel target. Itu ada dua caranya CTL bisa mengeksekusi sel-sel yang terinfeksi. Nah, tadi bahwa ternyata ada virus juga, ada kondisi yang disebut latent infection, di mana virus itu masih, DNA virus itu masih ada di dalam host cell, ya, tidak replikasi dan tidak juga membunuh sel. Dia tetap ada, dan ini akan tergantung dari respon imun penderita tersebut. Jika suatu waktu turun respon imunnya, maka virus ini akan aktivasi kembali. Nah, kalau melihat tadi bahwa ternyata ketika virus masuk menginfeksi atau mikroba apapun, ternyata Tuhan sudah menyiapkan sedemikian rupa, ada innate immunity yang begitu kompleks, kemudian ada juga adaptive immunity yang lebih kompleks lagi untuk pertahanan tubuh. Dan ketika semua itu bekerja, tentu saja oke, bebas, bisa dieliminasi. Nyatanya ternyata tidak selalu sukses. Kenapa? Karena virus itu ternyata pintar sekali, ya. Jadi virus mampu menghindar dari sistem imun dengan berbagai mekanisme. Gimana caranya? Virus bisa merubah antigennya. Kan antigen virus yang akan dikenali oleh sel-sel imun tersebut. Dan dia bisa merubah dengan melalui mutasi, ada shift mutasi, ada drift mutation. Ya. Kemudian yang kedua, beberapa virus itu menghambat ekspresi MHC kelas 1. Ya. Beberapa jenis virus menghambat ekspresi MHC kelas 1. Bukan MHC kelas 1 yang muncul di permukaan, tetapi komponen virus. Sehingga apa yang terjadi, karena MHC kelas 1 tidak ada, sehingga tidak ada tempat untuk mempresentasikan antigen yang akhirnya bisa dikenali oleh
CD8 yang sudah menjadi efektor tadi, yang siap untuk melisis sel yang terinfeksi virus. Apalagi, ternyata virus itu, beberapa virus bisa memproduksi molekul. Dia bisa memproduksi molekul yang menekan respon imun. Jadi ketika terinfeksi virus, sel-sel imun itu bisa akan memproduksi cytokine yang bisa berfungsi juga sebagai kompleks untuk bekerja mempertahankan respon imun. Tetapi virus bisa menghambat, ya. Apa yang dihasilkan adalah molekul yang bisa disebut sebagai antagonis dari cytokine yang diproduksi tadi. Kemudian apalagi beberapa virus itu, ya, pada infeksi kronik, viral infection yang kronik itu tadi bahwa ada CTL-nya sudah capek, exhaust, ya, sehingga dia sudah tidak mampu lagi untuk mengeliminasi virus. Kemudian yang terakhir bahwa ada beberapa virus yang bukan sel somatik yang diinfeksi, tetapi dia targetnya adalah sel yang berfungsi sebagai sel imun, seperti HIV, targetnya adalah CD4 seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya sel imun saja sudah target, bagaimana dia bisa akan mempertahankan kondisi tubuh? Ya. Jika tentaranya aja sudah sakit duluan. Saya pikir demikian. Jadi pengantar innate immunity dan adaptive immunity in general. Summary-nya bahwa virus itu bisa teraktivasi dengan virus bisa mengaktifasi innate dan adaptive immune response, tetapi virus juga mempunyai kemampuan untuk escape dari sistem imun. Demikian, terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi diri saya dan teman sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr.